Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pagi ini kita dapat menjalankan salat subuh berjamaah sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, namun kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semasa nikmat itu dimilikinya, semasa nikmat itu menempel pada dirinya. Namun ketika Allah cabut nikmat itu, baru manusia merasakan betapa besar nikmat itu. Allah minta kepada kita, bersyukurlah wahai manusia. Syukur tertinggi kita bersujud di hadapan Allah, itu syukur yang paling tinggi. Dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'toinakal kautsar, sungguh aku beri kau nikmat yang banyak. Dilanjut ayatnya, fasolli, solatlah wahai manusia. Allah cabut nikmat dari kita, gak ada artinya bagi kita dunia itu. Bapak punya triliunan deposit, punya harta, tidak ada artinya satu nikmat saja. Contoh, sakit gigi, habis udah. Gak ada artinya dunia buat kita semuanya. Allah juga minta kita bersyukurlah. Perhatikan, sebentar lagi akan terbit matahari dari timur, dan dari cahayanya kita dapat beraktivitas. Allah hanya bertanya, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kau sedot airku sebanyak mungkin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kau hirup udaraku, nikmat mana yang kau dustakan wahai manusia? Aku beri kau kesehatan, nikmat mana yang kau dustakan? Aku beri kau anak, sebutkan kata Allah. Dan ingat, kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allah ulang sebanyak 31 kali. Kalau kita hitung jumlah hari dalam satu bulan, persis Allah tanyakan betul, sebutkan nikmat mana yang kau dustakan. Dan saat ini tidak satu pun manusia yang bisa bantah nikmat itu. Allah sekali lagi minta, bersyukurlah wahai manusia, dan aku berjanji, jika engkau bersyukur, aku tambah nikmat itu, baik kualitas maupun kualitas. Sekali lagi, kita bersyukur bahwa hari ini kita hidup. Kita review lagi doa. Bagaimana doa yang kita doakan ketika bangun tidur? Bagaimana bunyinya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Lihat artinya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, engkau hidupkan aku. Ba'da ma amatana, setelah wafatkan aku. Nanti kita lihat Quran seperti apa. Setiap hari kita sebenarnya on off, mati hidup sebenarnya. Karena rutin kita anggap biasa hidup itu sebenarnya. Coba habis operasi kita semuanya bangun, kita akan mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, saya hidup lagi. Kita bersyukur. Pagi-pagi ketika bangun tidur kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian manusia ada yang lari setelah subuh. As-subi jasfar, mereka lari, berbeda. Orang beriman mereka sholat, nafas dua. Maka kita bersyukur siang pagi ini kita dapat menjalankan sholat subuh berjamaah. Sekarang hari keberapa Ramadannya, Pak? Berapa? 25, cepat betul Ramadan itu. Semoga Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah rahmah. Bapak Ibu, dari bulan 7 kita minta doanya, dan lahir bulan 9. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bulan 7 kita minta keberkahan. Bulan Sya'ban, bulan 8, bulan 9 Ramadan. Jika betul-betul puasa kita, shaum kita maksimal, maka seperti bayi baru lahir. Bukankah bulan 9 manusia dilahirkan? Maka kalau maksimal, permintaan nggak main-main sebenarnya. Ya Allah, aku berkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balikna Ramadan, sampaikan aku bulan Ramadan. Namun ketika sampai bulan Ramadan, kita abaikan permintaan kita awalnya. Kita mohon, ya Allah tolong sampaikan aku bulan Ramadan, tolong sampaikan Ramadan. Ketika sampai bulan Ramadan apa yang terjadi? Kita abaikan begitu saja. Penilai menyesal sekarang tinggal 25, tinggal 5 hari. Cepat betul perjalanan waktu itu. Cepat sekali.
Sekali lagi kita bersyukur, mungkin ada sebagian kita yang itikaf, dan alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah insyaallah minimal setengah malamnya. Kemudian isya kita juga dapatlah insyaallah, tambah lagi dengan kalau tahajud, alhamdulillah. Tapi kita bersyukur hari ini kita beri kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya beliau, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan aman dan selamat. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, tidak mungkin kita duduk seperti ini. Karena sebelum Nabi diutus, setiap wanita yang lahir dikubur hidup-hidup. Jika tradisi itu dilakukan terus, otomatis tidak ada yang melahirkan, akan punah manusia. Dengan utus Nabi Muhammad SAW, tradisi itu hilang. Betul-betul hilang, tidak diinikan lagi. Alhamdulillah, dan kita belum aman, betul aman. Aman itu orang-orang beriman. Sedangkan selamat itu orang Islam. Orang aman udah pasti selamat, begitu versinya. Tapi kalau orang selamat belum tentu Islam, aman. Orang Islam belum tentu beriman, tapi kalau orang beriman udah pasti Islam. Makanya kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzi. Wahai orang beriman, kata Allah, puasalah. Aku tradisikan ini juga sebelum kamu agar kalian bertakwa. Kita lihat kawan-kawan kita yang Islam enak sekali merokok tanpa mereka sadari. Mereka sedang mengikrarkan dirinya. Saya bukan orang beriman, tapi saya orang munafik, fasik dan kafir. Mereka tanpa sadari sebenarnya. Kita bersyukur bahwa hari ini betul-betul kita sholat subuh, beriman menjalankan sholat. Semoga kita diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita hari ini kita akan bicara tentang tugas orang tua menurut Al-Qur'an. Nanti kita banyak buka Quran. Sebelum mulai, ada dua kisah nyata yang ingin saya ceritakan. Yang pertama, ada seorang kawan yang isi kajian maghrib. Ustadz, ketika isi kajian maghrib ada masuk handphone, telepon, dialihkan karena lagi isi kajian. Masuk lagi, dialihkan lagi. Masuk lagi, ketiga kali dialihkan lagi. Keempat kali diangkat. Assalamualaikum, kata ustadznya. Ada ibu yang telepon, Ustadz tolong ke rumah saya kena musibah besar, kata ibu-ibu. Kata ustadznya, saya lagi isi kajian bu, ada masalah apa? Suami saya meninggal dunia, tolong Ustadz. Kata ustadznya, nanti bu habis kajian, saya kajian. Singkat cerita, jam 8 kurang. Setelah kajian, Ustadz ke rumah yang bersangkutan berduka. Didapati rumah itu hanya 9 orang. Ibu itu nanya, anak-anaknya pada kemana bu? Kemudian ibu mengatakan, anak saya keluar tugas luar daerah semua. Namun yang paling besar tidak bisa datang Ustadz, besok deal bisnisnya. Bertahun-tahun dia bisnis, besok dealnya. Ustadznya merasa iba, Ustadz mengatakan, boleh saya nomor handphonenya, biar saya telepon. Karena ini momen betul-betul terakhir. Akhirnya Ustadz pencet nomor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata anaknya. Saya mau kabarkan bahwa bapak kamu meninggal dunia. Apa kata si anak? Dari dulu sakit Ustadz. Bukan nilai. Kata Ustadznya, apa kamu datang? Kata anaknya, nggak bisa Ustadz. Besok deal, bertahun-tahun saya bisnis, besok dealnya. Nggak mungkin. Begini saja Ustadz, tolong semua diurus pemakaman orang tua saya, semuanya. Nanti saya transfer uangnya. Wassalamualaikum. Kaget Ustadznya. Kita tidak bisa salahkan anak kita, lihat nanti background seperti apa. Kasus pertama. Kasus kedua, ada orang yang kerja di kesehatan. Hidup di atas standar, mereka punya rumah, punya mobil. Mereka berlibur seperti biasa, berbelanja seperti biasa. Namun ketika belanja, yang megang anak itu babysitternya. Ketika berlibur, yang megang anak babysitternya. Satu kali waktu anak ini sakit, dia opnam. Ketika bapak datang dan dia meninggalkannya, biasa saja bagi si anak. Ibunya datang biasa saja. Namun ketika babysitter meninggalkannya, dia nangis histeris anak itu. Kalau ini terjadi atau tidak pada kita, malah petaka buat kita. Ada doa waktu kita kecil, kita doakan untuk orang tua kita. Sekarang anak kita doanya. Saya mau bacakan mungkin doanya. Simple doanya, tapi dalam maknanya sebenarnya. Kita lihat seperti apa doanya. Doa anak untuk orang tuanya. Rabbik firli, begitu bunyinya. Wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Perhatikan doanya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku. Artinya wali walidayya, dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong garis bawahi kata-kata ini. Sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Tolong digaris bawahi. Kita abaikan anak kita sekarang, jangan salahkan mereka kalau mereka mengabaikan kita masa tua kita. Kita kasari mereka sekarang, jangan salahkan karena itu doa kita. Boleh jadi kasus anak pertama yang ceritanya ketika orang tuanya wafat,
Pak, saya kirim uang saja. Karena waktu aku kecil, yang kau berikan hanya uang waktu itu. Tidak akan salah anak itu. Coba kita review sekarang. Apa yang terjadi ketika kita berangkat ke rumah orang tua kita, ke rumah orang tua kita. Dulu orang tua kita pulang repot dan urusannya. Sekarang kita sadari betul. Coba review lagi masing-masing. Kita datang salaman selesai urusan masing-masing. Karena itu kelakuan kita dulu. Mau dibilang apa sekarang? Doa kita ini, Rabbighfirli, anak kita doakan seperti itu. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni orang tua aku ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kecil. Bayangkan saja. Waktu saya tinggal di Ciputat 20 tahun sekian yang lalu, 30-an tahun. Ada anak umur 10 tahun, Pak. 10 tahun karena bapaknya betul-betul kerja gila, ibunya kerja gila, berangkat pagi mereka itu. Kemudian pulang malam. Mereka berpikir daripada anak terlantar, mereka berangkat. Dititipkan di tempat penitipan daycare. Tujuannya betul, mereka bisa dididik di sana, pokoknya bisa diatur di sana. Sampai ke sana dititip anaknya. Sore mereka betul dididik di sana semuanya. Pulang mereka ambil lagi. Berangkat setiap sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, terus bertahun-tahun dia lakukan. Tujuan betul anak terdidik. Saya ketemu kalau nggak salah 7 bulan yang lalu. Bagaimana kabar bapaknya, orang tuanya? Dia bilang ibu udah meninggal. Waktu itu dekat-dekat karena tetangga. Dia bilang bapaknya yang mana? Bapak kasihan bang, saya titip panti jompo. Loh, saya bilang kenapa panti jompo? Kasihan sendiri di rumah. Kalau dia kamar mandi jatuh bagaimana? Saya berpikir ya Allah, apa yang kita tanam itu kita petik. Dulu betul orang tuanya baik. Tujuannya mendidik anak biar pendidikan. Sekarang anaknya tidak merasa berdosa. Kenapa? Saya kerja kok daripada dia sendiri di rumah bahaya. Apa yang terjadi? Dititipkan panti jompo. Itu kelakuan. Ingat sekali lagi. Saya akan menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kecil. Review lagi sekarang, tolong diatur lagi guru kita. Kita kasari anak sekarang, jangan salahkan mereka, mereka akan kasar balik pada kita. Kita udah gak kuat lagi masa itu, habis udah. Makanya tidak bisa tidak, perlakukan anak kita sebagaimana, karena semua akan mengatakan, pokoknya apa yang kita tanam itu yang kita petik, selesai. Kita abaikan mereka sekarang, jangan salahkan mereka, abaikan kita nanti. Kita sayangi mereka, mereka sayangi begitu karena begitu rumusnya. Tidak bisa kita abaikan. Maka sekali lagi, perlakukan anak kita sekarang sebagaimana mereka memperlakukan kita. Ada prinsip dalam keluarga itu. Kita mulai buka Al-Quran, surat Luqman. Luqman itu bapak. Luqman itu manusia biasa, bukan nabi. Dimasukkan oleh Al-Quran, dalam Al-Quran sebagai simbol bapak. Lucky man. Luqman, simbol bapak. Ini nggak main-main Luqman ini. Makanya ada prinsip keluarga, pasti semua orang akan, kalau ketika kita prinsip keluarga, semua akan melawan. Saya pribadi, semua anak 4-4 yang homeschooling. Saya ajarkan sendiri, mereka hafal Quran, yang kedua matematika dan bahasa. Karena di handphone kita tuh cuma 2, huruf dan angka. Huruf ke bahasa, huruf ke angka, matematik, angka ke matematik, huruf ke bahasa. 2 saja itu sebenarnya, anak tuh bisa semuanya. Tapi lawan dari keluarga seperti apa? Pasti, kita punya prinsip, pasti lawan orang lain. Itulah Luqman. Pernah dengar cerita Luqman? Yang Luqman anak dan keledai bapaknya berjalan. Biar kita berasa dari prinsip, kita ambil insight-nya. Luqman anak dan keledai berjalan. Lewat satu kampung, orang bilang apa? Kok bodoh sekali manusia itu ya? Kenapa kalian naik aja keledainya? Lewat satu kampung, Luqman mengatakan, nak kamu yang naik. Kata anak, bapak aja yang naik. Akhirnya sepakat naiklah bapaknya. Setelah lewat satu kampung, orang bilang apa? Bapak kok tega-teganya ya? Anak kok jalan dia naik sendiri. Tetap kita punya prinsip keluarganya. Ikuti kata orang lain. Lewat satu kampung, Luqman bilang apa? Nah, aku tadi dikatakan bapak nggak tahu diri, kamu yang naik. Naiklah anaknya. Lewat satu kampung, orang bilang apa? Anak durhaka. Masa bapak suruh jalan? Dia sendiri, dia tetap ada salah keluarga kita ini. Luqman bingung. Dia naik salah, anak yang salah. Naik, yuk kita naik dua-duanya. Harapannya benar dapat orang. Naik dua-duanya. Apa orang katakan? Itu manusia nggak punya otak ya. Itu kalau dia kecil, kalau naik dua-duanya, tetap salah. Bingung Luqmannya. Anak saya naik salah, dua-duanya naik salah. Bingung, akhirnya diikat keledainya. Diikat keledainya. Kita panggul ya keledai, kata dia. Dipanggul. Lewat satu kali bilang apa? Bodoh sekali manusia itu. Kenapa dipanggul capek-capek? Suruh aja jalan keledainya. Ah, keledai juga ikut bingung mulai sekarang nih. Bukan Luqman aja. Sama keledainya diikat Luqman sama anaknya, dipanggul sama keledai. Ah, habis sudah.
Tetap salah keluarga itu. Bapak apapun bicara tentang prinsip keluarga kita pasti salah di pandang orang lain. Maka kata Allah ada prinsip yang diajarkan Luqman. Ini prinsip Luqman kata Allah. Buka surat 31 surat Luqman ayat 13-nya. Ini tugas Bapak. Tolong Pak, Ramadan masih ada sedikit lagi. Waktu terbaik Bapak didik anak sekarang. Kita bisa ngatur makan bersama dengan mereka, sholat bersama saat sekarang lah kita ambil kesempatan. Sekarang lah, sebelum menyesal. Saya ketemu orang-orang mungkin mendapat pangkat lebih tinggi, harta menyesal netes air mata karena nggak bisa diputar ulang waktu itu dan anak kita. Nggak bisa diputar ulang. Mereka menganggap dulu pakai harta, sekarang bukan itu anak kita butuhkan. Maka kita lihat bagaimana prinsip Luqman. Surat 31 ayat 13. Prinsip keluarga. Dibacakan boleh? Sengaja biar. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dia beri pelajaran. Apa pelajaran? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa syirik itu kezaliman besar. Tugas si bapak mengajarkan tauhid ke anak itu. Gak ada nego lagi nih. Tugas pertama si bapak mengajarkan tauhid. Gak ada nego. Tauhid. Tugas si bapak. Karena anak itu barang yang paling berharga yang kita miliki. Barang yang bernyawa kita miliki. Bukan kita kerja pagi, berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam, berangkat malam, pulang pagi untuk anak. Nggak main-main anak ini. Anugerah terbesar yang kita miliki. Sekelas Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, 80 tahun minta anak. Zakaria juga minta anak semuanya. Ini harta termahal, tertinggi. Kita abaikan, hancur semua kita ini. Generasi ini. Ajarkan tauhid. Bukan tugas orang lain. Alasannya kita nggak punya waktu, nggak punya skill. Kita bayar orang lain, namanya guru. Tolong ajar anak saya. Karena banyak permintaannya, dibuatlah sekolah. Tapi kata Allah, urusan dunia boleh diajarkan, tapi aku tauhid, aku minta pertanggungjawaban, wahai Bapak. Aku berikan itu energi darimu. Aku beri rezeki untukmu. Tauhid tugasmu, bukan tugas orang lain. Urusan dunia silakan, matematik atau bagaimana. Tapi tauhid aku berikan amanah kepadamu. Aku akan minta pertanggungjawaban. Apa yang kau ajarkan kepadamu? Ketika wafat, apa yang kau sembah? Yakub, apa yang kau sembah setelahku? Semuanya. Pertama, ajarkan tauhid, bukan tugas orang lain. Tauhid tugas kita, Bapak. Istri, dia pengikut kita. Bapak ajarkan apapun, istri ikut semuanya. Kita lihat filosofi sholat. Semua tergantung Bapak. Anak tidak sholat, bapaknya tetap dicalakan. Coba Bapak bangunkan anak, ibu bangunkan anak sholat. Nggak mau. Bapak bilang, bangun, lompat tuh anak itu. Tapi Bapak nggak boleh maju terus-menerus. Ada satu keputusan yang Bapak haruskan. Bapak itu fondasi, kekuatan luar biasa. Dan ibu tidak pernah akan jadi imam dia. Bapak jadi imam. Tetap pemimpin dia. Enggak main-main ini Islam ajarkan. Ajarkan tauhid. Tugas pertama si Bapak ingat, ajarkan tauhid, bukan orang lain. Sekali lagi, bukan tugas guru. Guru itu saya dalam definisinya kita bayar tenaganya, kemampuannya. Tolong ajarkan anak saya, ini uangnya berapa dealnya? 3 juta, 4 juta, ajarkan. Tapi silakan urusan dunia. Tapi tauhid sekali lagi, jangan pernah ajarkan orang lain. Tapi Bapak harus ajarkan tauhid ini, karena tugas kita. Ingat sekali lagi, barang bernyawa yang amanah kepada Allah Subhanahu kepada kita. Kita lanjut selanjutnya. Surat 31 ayat 16. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebenarnya misawi, sungguh engkau berkata, wahai anakku, sungguh sebenarnya misawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan berinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha pelita. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha. Wahai anakku, jika ada kebaikan sebesar biji atom, biji sawi di batu, di langit, di bumi, pasti Allah balas. Innallaha latifun khabir. Bahasa mudanya kalau kita tangkap, di sini Allah ngajarkan, berikan teladan pada anakmu Luqman. Teladan inilah semua terbalaskan. Perhatikan kelakuan kita, gambar anak itu persis kelakuan kita. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohon. Kelakuan kita semua anak kita. Apalagi sekarang yang udah punya cucu, enak betul lihat cucunya. Persis kelakuan anaknya. Anak mau marah tinggal balik, itu kelakuanmu anak.
Semua kelakuan kita, bengalnya, perhatikan aja, bengalnya, nakalnya. Bukan hanya perbuatan, kata Allah. Fisikmu pun aku kau wariskan. Bukan anak kita mirip kita rambutnya, mirip kita hidungnya, mirip kita mulutnya. Semua mirip. Perhatikan kita semuanya. Rambutnya semua anak kita, fisiknya pun. Tapi saya ingatkan dengan betul-betul. Ingat baik-baik. Ada nempel nama kita di belakang mereka dengan sebut Ibn, bin. Tolong diingat baik-baik. Ini gak main-main. Saya punya anak namanya Subhan. Saya Fahrudin. Subhan bin Fahrudin. Gak main-main. Tolong dijaga bin. Pernah dengar 7 keturunan? Pernah dengar kata 7 keturunan? Saya buka rahasianya. 7 keturunan. Saya mau bin ini. 7 keturunan itu kata bin, diri kita. 7 keturunan diri kita, tergantung diri kita di sini. Sebelum kita ada 3 di atas kita generasinya. Sebelum kita ada siapa namanya? Sebelum kita ada orang tua. Orang tua. Sebelum orang tua ada kakek nenek. Kakek nenek. Sebelum kakek nenek buyut. Sebelum buyut? Ayo. Canda. Atau bayar. 7 Pak. Coba selesai gini. Bapak udah dapat buyut itu bagus. Ini rumus 3 di atas kita. Bapak nggak sampai buyut tuh syukur kita dapat. Rata-rata habis kita. 3 di atas. 3 di bawah kita. Setelah kita siapa namanya? Anak. Setelah anak, cucu. Setelah cucu, cicit. Setelah cicit, cocok. Gak ada yang habis. Habis. Nih 7 keturunan itu. Rahasianya orang mengatakan 7 keturunan dari ini. Posisi kita bisa jadi orang tua, bisa jadi anak. Posisi saya sekarang, saya punya anak, berarti satu saya orang tua dari anak saya. Posisi sekarang saya anak dari orang tua saya, begitu bukan? Terus akan bergulir terus menerus akan menerus. Kita dapat cicit udah bagus Pak. Umur kita itu stop di situ aja, habis terputus semuanya. Maka tolong binnya ini jaga baik-baik. Betapa beruntungnya kalau Bapak buat baik, si anak mengatakan Alhamdulillah ya Allah, nama baik Bapak masuk ke dia. Sebaliknya, kalau Bapak berbuat buruk, betapa malapetakannya si anak itu. Binnya nggak bisa mereka lepas dari kita. Dengan bin di sini, Ibn bin, nggak main-main. Tolong Pak dijaga nama baiknya. Ajaran Islam mengajarkan betul. Bapak rusak semua keturunan. Saya nggak tahu kasus Sambo siapa yang salah. Betapa malunya kalau jadi pembunuhan. Keluarga nggak berani tutup mau semua itu. Bukankah Bapak kalau anak berhasil bilang begini, siapa dulu bapaknya? Begitu bukan? Begitu bukan? Kalau anak berhasil dalam gitu semua kita, siapa dulu bapaknya? Nggak bisa lewat istri, lewat bin kita laki-laki. Makanya kata Allah 7 keturunan ini tergantung diri kita. Kita rusak semua keluarga itu. Maka di sini kata sekali lagi, kita menjadi teladan dari anak kita. Mau seperti lakukan anak kita, lakukanlah Pak. Bapak mau curang, anak curang. Bapak mau jujur anak itu. Tergantung. Makanya sekali lagi, buah tidak akan jauh-jauh dari pohon. Pilih saja. Ramadan terbaik sekali lagi untuk didik anak. Silakan Bapak pilih seperti apa. Pertama tauhid, yang kedua teladan yang diajarkan Luqman tentang ya bunayya, wahai anak, pesannya. Enggak main-main. Kalau Bapak mau buruk, buat buruk sekarang. Betapa malapetakannya anak kita. Sebaliknya, betapa beruntungnya kalau Bapak kamu itu dermawan. Bapak kamu itu rajin ibadah. Beruntung sekali kita. Nama kita didompleng oleh mereka semuanya. Sebaliknya kalau buruk malapetaka bagi si anak itu. Oke, selanjutnya tugas orang tua, kata Luqman dari Allah, ini Luqman, sosok bapak teladan yang dalam Al-Quran, bukan nabi, tapi dia manusia biasa. Yang pertama, ajarkan anak kita tauhid. Yang kedua, beri mereka teladan. Yang ketiga, ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Iya. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Suruh sholat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikan sholat. Suruh manusia berbaik, cegah yang mungkar.
Wasbir ala ma asabak, sabar apa menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Itu urusan paling penting anak. Kalau kita angkat urusan paling penting anakku salat, otomatis ketika salat otomatis dia berbuat baik, cegah muka dan sabar menjalani hidup. Rumusnya, cara merubah anak mulai dari salat, Pak. Karena salat akan merubah kita semuanya. Coba saja. Cara terbaik salat itu rubah anak, tidak ada cara lain. Maka tugas kata Luqman, ajar anakmu salat. Sholat itu tugas terbaik. Kalau bapak tidak sholat, habis sudah. Bayangkan saja, saat kita terbujur kaku, wafat, mati kita semuanya. Betapa hebatnya kalau anak kita yang sholatkan kita. Jangan berharap anak kita sholatkan kita kalau kita tidak pernah mengajarkan mereka teladan. Kalau bapak ajarkan mereka sholat, mereka maju. Saat kita lahir, mereka dia. Bin kita maju dan sholatkan kita. Apa nggak hebat? Kita ajarkan mereka ngaji, mereka akan ngajikan kita tanpa kita suruh. Tergantung apa yang bapak ajarkan pada mereka. Kalau tauhidnya hebat udah masuk, maka untuk mempermudah ingat tauhid, teladan dan sholat. TTS-nya diisi Pak setiap hari. Ajak mereka tauhid, ajak mereka. Bagaimana kalau kita tidak mengajarkan sholat mereka? Minimal Al-Fatihah dari kita. Cek Al-Fatihah anak kita. Nah sini dulu, baca Al-Fatihah. Ingat, mereka ulang Al-Fatihah sebanyak 17 kali, dan itu akan mengalir terus pada kita kalau kita ajarkan mereka sholat. Sekelas Nabi Ibrahim juga berdoa. Buka surat 14, surat Ibrahim ayat 40. Bagaimana doanya? Sekelas Nabi Ibrahim. Doanya begini kata Allah. Sekelas Nabi Ibrahim kekasih Allah. Apalagi kita bukan Nabi. Surat 14 ayat 40. Iya. Biar kita sama-sama. Doa ini Pak, doakan habis sholat itu. Nggak tahu, boleh jadi anak kita mungkin sekarang tidak bisa diatur, boleh jadi generasi selanjutnya. Siapa tahu cucu masih bisa, cicit masih bisa. Kita minta ya Allah semoga jadi penghafal Quran anak kita. Boleh jadi anak kita enggak, mungkin cucu masih dapat. Wallahu a'lam, doakan saja. Oke, bacakan doa. 40. Robbi Jalil itu. Ini doanya. Sekelas Nabi Ibrahim doanya begini. Sekelas Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan aku dan orang waktu sholat. Rabbana wa taqabbal. Tuhan, tolong kabulkan doa. Sekelas Nabi Ibrahim doanya begini aja Allah. Ini Ibrahim doanya. Minta sholat Pak, tidak. Kalau udah sholat anak kita selamat, udah nggak ada lagi. Selamat ya. Tidak akan pelit, tidak akan keluh kesah kata Allah. Rumus ada di Quran semua. Coba saja sholat. Kita sholat Pak, betul bagus sholatnya. Semuanya, sandal orang nggak mungkin diambil. Nggak mungkin. Inna sholat atau hal fasyal munkar, kita tahu semua. Ketika sholat, kita berusaha melakukan tidak mungkin berbuat yang tidak senonoh. Otomatis cara didikan mulai dalam sholat anak itu. Karena yang betul-betul Allah ngajarkan. Ketika nggak sholat, anak kita menyatakan keluh kesah hidupnya, sempit hidupnya, semuanya kata Allah. Kalau nggak sholat, makanya sholat ini luar biasa. Luqman sudah mengatakan min azmin umur, urusan penting sholat. Ajak anaknya, mau profesor ke dia, mau ulama dia, tanya udah sholat belum nak? Sebagai bapak, pertama mereka pulang udah sholat belum? Karena tanggung jawab kita. Ketika mereka tidak akan sholat, dia akan menjalani hidup yang kacau. Dia kalau kesah adanya. Buka surat 70 Pak, 70 ayat 19 Al-Ma'arij. Dia dapat datanya. Surat 70 ayat 19. Bagaimana kata Allah ini? Kalau bapak tidak sholat. Iya. 70, surat 70 ayat 19 Al-Ma'arij. Iya. Siapa yang dapat? 70 boleh? 19 Innal insana. Oke. Iya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh kata Allah, manusia sifat suka mengeluh. Terus 20 ya. 20-nya? Apabila dia diterima kesusahan, dia berkeluh kesah. Idza mastal syarru jazua. Jika tempat kesusahan, dia keluh kesah. Sifat manusia ini kata Allah. Sifat dasarnya kalau bermasalah keluh kesah adanya. Terus dan apabila dapat kebaikan, dia jadi kikir. wa idza masal khairu manua. Jika diberi kebaikan, harta atau kikir. Sifat manusia keluh kesah kata Allah. Jika punya masalah keluh kesah dia adanya. Jika diberi kebaikan kikir.
Lanjut. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Kecuali orang sholat, tidak mungkin keluh kesah kata Allah. Ini jalur dari Allah. Tidak mungkin dia kikir kata Allah. Kenapa? Dia sholat. Dia punya Allah keluhan. Illal musallin kata Allah. Kecuali orang sholat, tidak mungkin keluh kesah. Tinggal kita cek, apakah hidup saya keluh kesah? Perbaiki sholat Bapak, selesai. Pelit. Dikasih Allah pelit. Pelit Pak, ya Allah. Kalau Bapak udah sholat keluar, Bapak keluarkan dengan 1% zakat itu paling pelit Pak. Jangan hebat. Yang Bapak zakat 2,5% itu paling pelit. Kalau logikanya begitu iya. 2 lusur pepen dari tubuh kita ini yang ini nempel. 2,5%. Nih kalau kita potong yang ini. Kalau Bapak sholat 20% yang nempel. Dengkul nempel, tangan nempel, muka nempel dari tubuh kita. Orang sholat 20%, paling dikit. Semakin banyak Bapak beri, semakin hebat hidup itu. Saya buka logika mudah di diri kita. Bapak napas dan itu sama. Bapak napas keluar. Kita sakit tuh napas nggak teratur. Coba Pak untuk analogi tarik napasnya, buang. Seimbang begitu hidup itu. Tarik napas, buang. Bapak dapatkan, beri. Kalau saya beri Bapak bilang apa Pak? Kalau saya beri Bapak sesuatu bilang apa? Terima, kasih. Rumus begitu harusnya. Terima, kasih. Bukan terima simpan enggak. Terima, kasih. Bapak tahan, hancur itu. Bapak tahan, kata Allah, mau keluarkan sendiri atau aku keluarkan? Pilih saja. Kalau aku keluarkan, anakmu sakit, tabrakan, aku tarik aja. Karena ada hak orang lain. Silakan ditahan. Tapi semakin banyak keluarkannya, semakin banyak yang masuk. Lihat, saya napas. Seimbang. Saya tahan, masuk semua, dikit keluarnya. Lihat, kita tahan harta kita. Keluarkan dikit. Mati saya udah. Rumus. Nggak main-main filosofi hidup kita. Tapi Bapak banyak keluar, banyak juga masuknya. Seimbang Pak. Maka Allah keluarkan. Sehat kita itu, bersihkan. Filosofi tubuh kita kok mau lawan bagaimana? Maka kalau Bapak tahan, mati, habis sudah. Ini napas ini. Orang mati itu kan selesai. Napasnya masuk gak keluar atau keluar gak masuk lagi, itu aja mati itu, selesai. Makanya harta kita semakin keluar, semakin bersih anak kita itu, bersih. Semuanya. Maka sekali lagi di sini, tolong, kata Allah, kalau nggak sholat pelit orang itu. Yang kedua keluh kesah adanya. Seperti itu. Makanya kita ambil bagaimana Al-Quran mengatakan Luqman contohnya. Cara mendidik anak menurut Al-Quran, tugas orang tua. Tugas orang tua mengajarkan tauhid, memberikan teladan pada mereka, dan ingat tanamkan sholat. Ingat mudahnya, TTS surat Luqman ayat 13, 16 dan 17. Nabi mengingatkan, idza mata ibnu Adam, kita tahu semua. Jika ada anda habis mati, udah tinggal 3. Shadaqatun jariyah, waladun soleh, ya dong. Au ilmu yang fa'u, waladun soleh 3. Shadaqah jariyah, ilmu dan anak soleh. Bagian diri kita, cerdas Nabi itu. Shadaqah itu bagian tangan Bapak. Ilmu itu bagian kepala Bapak. Anak itu bagian kepala kita. Dirimu sendiri, kau jaga atau tidak. Hati-hati dengan ini. Karena dia benih. Setiap benih itu akan tanam, akan tumbuh. Hati-hati kalau bukan yang sah dirimu, kata Allah. Kan benih. Sampai kalau orang berzina yang udah menikah Pak, nggak main-main hukumannya. Ditanam di tanah, ditimpuk sampai mati pakai batu. Kalau masih ditembak enak, ditimpuk ke batu. Karena nggak main-main benih kita itu. Hati-hati dengan benih kita. Benih ini nggak main-main. Iya. Kalau nggak ada Allah habis. Hidup permainan Pak. Permainan semua hidup itu. Buka surat 57. Semua kalau Bapak ngajarin permainan hidup itu. Lihat kata Quran seperti apa. Al-Hadid 20 57. Main hidup itu. Kita jabarkan satu-satu. Lucu akhirnya kita lihat, oh hidup permainan. Main kita itu. 20 ya? Iya. Sebentar lagi 54. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan ini itu hanyalah permainan dan sedekah. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta perlombaan kekayaan dan anak keturunan. Oke, sebentar Pak. Saya gambarkan, saya buka filosofi Ramadan. Kenapa Bapak suruh puasa Ramadan? Sedikit, saya kaitkan dengan anak. Kepala kita ini di atas. Di bawah diri kita ada 3 lubang manusia itu, kakinya di sini. Kepala di sini. Di bawahnya itu ada 3 lubang yang kita puasakan. Kita singkat SPJ, seks, perut, jantung.
Seks, perut, jantung. Ini puasa ini. Dasar awalnya. Rahasia puasa itu. Seks ini komunikasi human to human. Manusia dan manusia. Jangan pernah melawan aturan Allah. Laki-laki, perempuan, semuanya pasangan. Laki-laki sama laki-laki konslet. Jangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Perempuan sama perempuan nggak bisa. Udah rumus Allah, jangan dilawan kata Allah. Rumusku itu. Kalian lawan, aku hancurkan seperti kamu Lut. Bisa nyala ini karena positif negatif. Negatif dua-duanya konslet. Ini udah rumusnya. Ini laki-laki. Kemudian perut itu komunikasi human non human. Saya tanya, apa yang gak masuk ke perut kita? Mati. Mati kali ini. Habis. Oke, maaf. Boleh mic-nya? Saya duduk di sini. Dijelaskan. Oke, boleh mic-nya. Kita bahas filosofinya. Oke, baik, jelas ya? Oke, kurang jelas? Oke, baik. Seks, komunikasi human to human. Perut, komunikasi human non human. Dasar awalnya filosofinya. Apa yang gak masuk ke perut Bapak kalau buka puasa? Daun singkong masuk? Masuk? Ayam masuk? Kambing masuk? Sapi? Besi masuk? Zat besi Pak, masuk? Junk food, masih mending makan sampah. Tong sampah, tongseng, tongseng masih mendingan. Tong sampah mendingan, tongseng dimakan begitu. Tongseng, bayangin tongseng. Tong sampah mendingan, tongseng. Ya, ini filosofi dasarnya. Kemudian jantung manusia itu adalah komunikasi manusia dengan dirinya, himself. Ini rumus puasa itu, Pak. Maka kalau bahasa kampungnya yang kita mau kontrol itu, bahasa kampungnya. Oke, terima kasih Ustaz. Bahasa kampungnya ini bahasa mudahnya. Yang menghancurkan kita, wanita, harta, tahta. Jelas? Kalau bahasa kampungnya. Wanita, harta, tahta. Dia simbolnya, gelarnya tinggi, status agama, keulamaan yang besar. Jika cenderung bawa, hancur dia. Urusan seks dari kepala, jadi binatang manusia itu. Lihat binatang. Kepala, rata nggak? Saya tanya. Rata semua nggak? SPJ-nya rata nggak? Rata? Seluruh binatang. Makanya, urusan seks dari kepala, jadi binatang manusia itu. Urusan perut dari kepala, jadi binatang, itu rumus dasarnya. Bukankah kita yang dipuasakan nggak boleh seks? Nggak boleh makan, nggak boleh marah. Bukankah itu yang diajarkan? Biar bagian kepala kita. Kalau bukan Ramadan lebih enak lagi nih. Disinilah bagian kepala kita komunikasikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini betul-betul dengan Allah. Maka ketika kita sholat, urusan paling penting kita tundukkan komunikasi dengan Allah bagian kepala. Maunya Allah kita masuk ke sini. Selama 11 bulan carilah kata Allah urusan dunia. Cari kata Allah. Tapi 1 bulan aku minta untukku saja. Ramadan itu. Aku mau kemanusiaan kalian kata Allah. Tapi kan manusia lebih gila dunia. Kata Allah cari dunia. Kalau nggak bisa juga, baik kita bagi deh karena ada 10 terakhir, 10 kedua, 10 terakhir, 10 deh kita bagi. Nggak bisa urusan denganku 10 terakhir, aku minta 10 kedua wahai manusia. Untukmu juga. Nggak bisa juga karena kalau itu dunia. Baik, aku minta 10 terakhir. Nggak bisa juga, kalau begitu aku minta yang ganjil saja deh. Saya hebat. Aku minta 21 kalau nggak bisa terakhir. Nggak bisa juga, aku minta 23 kata Allah. Nggak bisa juga, aku minta 25. Nggak bisa, 27 terakhir. Orang seakan 27 itu dari Qadar. Boleh, itu kesempatan terakhir. Maka kata Allah permainan hidup itu. Mau cari dunia, aku kasih semua kata Allah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Dunia itu permainan, senda gurau dan perhiasan. Ulangi lagi Pak, lebih enak, pelan-pelan. Kita lihat ya. Yang rumus ini nih. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Terus? Dan senda gurau. Cukup. Permainan, senda gurau dan perhiasan. Lanjut Pak. Dan saling berbangga di antara kamu. Berhenti dulu Pak. Saling berbangga, jantungnya, egonya, tahtanya. Terus. Kaya perut, seks. 3 itu semua urusan kita. Itu aja.
Kata Allah. Ini aja kita cari 11 bulan itu. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Urusan anak, seks, jantung, udah selesai. Terus Allah buat perumpamaan. Lanjut. Seperti hujan yang tanam tanaman yang bukan parah Hijau. Terus. kemudian tanaman itu menjadi kering Terus. dan kemudian warna kuning Terus. Hancur kita juga sama. Awalnya muda, Pak. Sekarang mulai berubah. Mau bilang apa? Mulai kuning. Biar kelihatan keren kita hitamkan. Oke, bisa. Karena nggak bisa lihat, kita pakai kacamata. Biar kelihatan muda, kita pakai lensa. Pas aja ngomong apa, tetap turun. Nggak bisa dibohongi. Hancur kita semuanya. Lanjut kata Allah. dan di akhirat nanti ada azab yang keras Terus, dan kepada Allah terus. serta kedoanya. Tinggal kata Allah, mau ridho aku atau ajabku. Lanjut. Sebentar. Kesenangan palsu. Saya jabarkan sedikit. Saya minta sedikit jam 6. Bisa? Curug masih dapat ya? Oke. Permainan. Lihat permainan, Pak. Kemarin Qatar 2022. Dia dapat kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ketika dapat informasi, Qatar bilang apa? Panggil sajalah terbagus, panggil semua, kita bangun stadion terbagus. Dikeluarkan triliunan, sebanyak waktu semua difokuskan semuanya. Kemudian didatangkan pekerja dari luar negeri, ada yang mati situ buat bangunan. Dibuat hotel semuanya. Setelah jadi dipromosikan oleh mereka. Triliunan mereka kumpulkan banyak betul. Mau tahu hasil akhir permainan itu? Dibuat lapangan. Final 11. Final apa itu apa? Perancis Argentina. 11 orang dikumpulkan. Dikasih satu bola, Pak. Coba dipikir. Kasih satu bola. Rebut. Setelah dekat nggak diambil, ditendang lagi sama dia, coba. Puncak dari permainan itu kan lucu kalau kita lihat. 22 orang dikasih satu bola. Mereka dekat-dekat tendang, habis itu tendang. Coba lihat apa permainan itu. Dibuat oleh mereka gawang namanya. Ketika masuk tepuk-tepuk, selesai segitu aja permainan. Triliunan waktu habis dan anak mati. Cuma gitu permainan, bayangin aja. Segitu kalau kita jabarkan. Masih meningkat main golf. Dibuat miliaran lapangannya. Candy dibayarkan, dibuat bola terbagus, besi terbagus. Dipukul oleh mereka cara mainnya. Dipukul tang jauh, mereka jalan mereka. Dipukul lagi, tang dipukul. Mereka buat lubang hole namanya, masuk tepuk-tepuk, segitu aja permainan. Mau bilang apa? Sama kita juga bermain. Lucu kalau kita lihat gitu. Bapak dapat gaji berangkat, habis itu makan-makan, selesai permainan semua. Lebih parah lagi mancing. Iya. Nggak apa-apa, Pak, sekali-sekali mancing. Nggak apa-apa, mancing nggak apa-apa. Saya mau gambarkan permainan. Nggak apa-apa, mancing biasa, Pak. Mancing, maka ada yang mengatakan kalau mancing, orang mancing nggak pernah maju. Kalau maju kecebur katanya. Saya masuk akal kalau mancing, masuk akal, Pak, kalau mancing. Yang nggak masuk akal, datang 10 orang, kata pancingan, 10 orang datang. Beli 5 kilo. Setelah dapat ikan, nggak dibawa pulang, dilepas oleh mereka, dipancing bersama. Bayangkan bagaimana logikanya. Datang 10 orang, beli pancingan, beli 5 kilo. Udah dapat ikannya, nggak dibawa pulang, dilepas, dipancingin seharian oleh mereka. Allahu Akbar, apa ini orang? Waktunya bayangkan, permainan semuanya. Buat saya itu, ayolah sama-sama kita bina anak kita. Generasi terakhir. Habis, Pak. Kalau Bapak tidak bina betul, saya senyesal. Anak kita senyesal generasi ini. Maka sekali lagi, tolong Pak, bagian tauhid kita ajarkan mereka. Beri mereka teladan dan tetap bermain kita hidup. Fair main. Pak, contoh, tetap kait kepada Allah. Saya punya pisaunya halal. Saya punya ayamnya halal. Ayam saya hasil bersih. Saya potong ayam itu tidak menggunakan bismillah, apa jadinya? Haram pakai. Itu ajaran kita semudah itu memahaminya. Tolong bermainlah, tapi tolong lekatkan Allah pada diri kita masing-masing. Tetap Allah main, tetap Allah. Bapak kerja tolong bismillah, jangan pernah lepaskan. Sama seperti kita potong ayam, kalau nggak gunakan bismillah apa jadinya? Haram dia. Seperti itu. Silakan bermain, tapi ajarkan kita tauhid, ajar teladan, sholat. Sebelum semua kita menyesal. Saat kita wafat, anak tidak berbakti, na'udzubillah. Baik, itu saja. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Kesempatan waktu ke pertanyaan. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Terima kasih atas segala yang bertanya bagaimana cara kita bisa mengalami
Bapak 5 tahun udah bagus terbagus. 5 tahun sampai 12 tahun. Anak itu kalau rumus Al-Qur'annya dia sampai umur kalau 13 tahun. 13 tahun. Saya ngambil rumus Allah ya. Rahasia terdalam sebenarnya. Nabi dapat wahyu berapa tahun? 23 tahun. Ini rumus ya, rumus pendidikan. Hebat ulama-ulama kita ngambil dari sini. Kita bagi dua. Ada Madinah, ada Mekah di sini, Makkah di Madinah. Nah, Mekah itu 13 tahun. Sedangkan Madinah 10 tahun. Bapak ajarkan ini hati, tolong ajarkan hati selama 13 tahun. Bagaimana logikanya? 13 tahun itu diajarkan tauhid anak kita itu. Contoh kita ambil uang ke anak kita, nah Allah murah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian kaitkan kepada Allah. Kalau tauhid udah kuat, gampang anak itu nggak ajarkan sholat juga udah kuat. Kenapa kita malah sholat orang ragu pada Allah tauhidnya? Ajarkan mereka pokok kaitkan pada Allah. Nah kita beri hidup, pokok kaitkan pada Allah. Saya ngambilkan uang, saya didik anak itu sekarang homeschooling semuanya. Pokoknya mereka hafal Quran, sholat udah selesai. Nanti matematik udah bahasa Inggris gampang. Orang setarakan sama kok, paket bisa. Mereka dari kecil, Pak. Misalnya kita ngambil rezeki, Bismillah kepada Allah, nah. Kita ambil uang karena Allah, nah. Karena kita selama ini karena kerja, bukan karena Allah. Masuk 13 tahun, kita masuk 13 tahun, ya. 13 tahun. Kita hitung, Nabi dapat wahyu di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Kita lihat pendidikan Indonesia. 1, 2. TK berapa tahun? Kita ambil 1 tahun ya, dasarnya walaupun 2 tahun. 1 tahun. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? Berapa tahun? 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 6, 12. Tambah 1, cerdas Nabi. Yang diajarkan tauhid. Dapat? Tolong ajarkan tauhid sampai SMP. SD. 13 tahun saya lepas anak saya pesantren. Sampai SD saja, pribadi. 10 tahun kita lihat. Nabi udah cerdas, diambil ulama-ulama hebatnya. S1 tuh 4 tahun setengah, selesai. Kita hitung 5 tahun. S2 berapa tahun? 2 tahun. S3 berapa tahun? 3 tahun. 5 tambah 7 tambah 3, cerdas. Ini bagian otak dia. Makanya munafik banyak orang pintar. Kita bahas lagi lebih dalam lagi. Orang munafik itu bukan di sini. Mekah tuh nggak ada orang munafik. Yang munafik di Madinah. Orang pintar semua. Karena orientasi ke sini. Bapak mau tahu? Mohon maaf. Udah end semua pendidikan kita itu. Kita sekolah bukan untuk otak, untuk mengenal Allah, tidak, untuk ini. S2 tujuan untuk gaji. Semua di bawah perut semua akhirnya. Ada perut semua. Bukan untuk Allah. Harusnya pendidikan lebih untuk mengenal Allah kan. Semakin S3 harus S2 bagus, S3 bagus, tapi enggak. Semakin S3 semakin bobrok. Yang korup itu kan begini semua. Clearkan ini semua insya Allah gitu. Sekali lagi ke abang tadi diajarkan mereka, dikaitkan lagi. Kerja karena Allah, nah. Saya dapat rezeki karena Allah. Kita karena kerjaan semua dibuatnya. Karena saya kerja hebat, enggak. Kalau gitu korun lebih hebat kata Allah. Kaitkan kepada Allah. Nah kita berrezeki hidup karena Allah, nah. Bayangkan terus saya kaitkan kepada Allah cara ngajarkan. Kalau saya nikah seperti itu. Mulai dari kecil, alhamdulillah 5 tahun. Udah SD boro-boro kita obalin, dipelototin balik mana itu. Nggak percaya, lihat aja. Orang dia dibesarkan oleh jajah. Bapak bisa ngatur saja. Saya bukan mohon maaf, ini pengalaman mungkin tetap saya mencoba-coba. Anak-anak tuh main handphone hanya 1 minggu dan itu juga ada perjadwalannya. Orang saya yang berkuasa di rumah kenapa takut? Yang beli handphone siapa? Bapak bukan. Yang beli handphone anak-anak siapa? Bapak. Yang beli pulsa? Bapak juga. Kok anak ngatur kita? Dia marah-marah. Diamin aja marah. Alhamdulillah marah sini. Kan dia juga mikir. Ketika mau nyuruh anak-anak hancur semua. Kalau kena pornografi hancur, kita nyesalnya. Orang kita yang beli pulsa, beli handphone, kenapa ambil aja? Karena belum waktunya buat dia. Dia maunya nonton. Kalau kan promosi kan pencet mereka kan pornografi, besok suntik udah lebih parah dari minuman. Rusak saraf anak-anak itu. Menyesal baru kita mengatakan salah saya. Udah mau bilang apa? Udah begitu. Maka kita sandal aja. Mau marah-marah aja. Tergantung Bapak kok. Tapi tolong Bapak, ketika Bapak mulai, jangan pernah stop. Bapak ajarkan mereka sholat, jangan pernah stop apapun capeknya. Kalau stop, kayak Blair. Gak usah semua. Kayak Bapak nih sekarang kan sholat malam nih terus. Bapak stop sekali udah, 2 kali udah. Malas udah, begitu bukan? Persis. Ketika memulihkan anak jangan pernah. Seperti itu jawabannya. Baik.
Yang sudah bisa. Oke. Ada di depan dua, nanti Bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau datang satu. Kenapa di banyak fenomena di ujung usia yang tadinya orangnya alim misalkan itu tauhidnya berubah karena faktor apa usia, keadaan, apa godaan. Nah, kedua bagaimana cara kita menghindari itu supaya tidak terjadi pada diri kita. Itu aja. Kembali ke rumus ini Pak. Bapak mereka yang paling di situ tauhid. Bapak tolong ajarkan dari kecil. Yang ini tauhid yang kita ajarkan. 13 pertama maka ini menentukan kehidupan mereka selanjutnya. Maka ini pejuang sejati semua yang berani mati. Kalau ini munafik semua karena otaknya Pak. Dia akan berontak. Kalau kuat batinnya, mudah otaknya terbantahkan. Karena otak manusia itu, karena keyakinan kita itu masih bolong, ditambah oleh keyakinan kita nanti. Contoh Pak, yang otak ini nggak usah suruh sholat. Kenapa mereka sholat, malas puasa? Karena keyakinan mereka beriman. Maka yang paling penting rukun iman dulu. Kalau rukun iman udah kelar, gampang rukun Islamnya, nggak usah sholat itu lebih mudah gitu. Kalau rukun iman masih rapuh, suruh sholat malas. Orang nggak percaya kepada Allah, ngapain sholat gitu? Orang nggak percaya pada hari akhir. Maka yang paling prinsip itu tolong rukun imannya dikuatkan betul. Nah, tanaman batu kecil itu, maka Bapak pernah lihat kan kalau kita orang kampung, kalau nanam pohon itu diikatkan ke kayu. Diikatkan ke kayu. Kalau tidak ke kayu bengkok dia. Terus pepet sampai besar udah copot. Ini besar. Persis kayak begitu anak kecil itu. Di saat Bapak cuma nanamkan 13 tahun ini sebenarnya hati yang Bapak ajarkan, dari hati ke hati. Jangan pernah ajarkan otak. Kalau udah 10 tahun ke 13 tahun ke atas, jangan pernah pakai hati, pakai otak dia, logika masuknya. Ini diajarkan oleh Rasul. Itu. Kalau kita pakai otak nggak nyambung Pak. Masih disiplin kita anak-anak itu. Tapi tengah Bapak tetap komitmen. Saya ambil filosofi sholat. Sholat itu Pak, laki-laki yang jadi pemimpin. Yang jadi makmum adalah istri dan anak. Sampai kapanpun si istri tidak akan pernah jadi imam. Sampai kapanpun. Ya, ibu-ibu pernah jadi imam nggak di sini? Nggak pernah. Pindahkan ke rumah. Yang jadi pemimpin siapa? Suami. Masalahnya ketika suami nggak sholat malah petaka buat keluarga itu semuanya. Bapak coba lihat kasat mata sekarang saya lihat. Suami nggak sholat nggak ada harga diri depan istrinya. Colong kasat mata lihat. Dia panggil nama saja. Apa yang terjadi kata istrinya? Pak, Bapak di belakang. Dia jadi imam. Tiap pagi, tiap minggu, Pak, sini duit Pak. Dia atur. Ajaran Islam coba lihatkan. Ajaran Islam tuh Pak. Kita yang kasih nafkah wanita itu. Kenapa wanita lebih gaji? Bapak kalau marah sama keluarga suami istri kan kita pisah ranjang saja karena kabut mereka itu. Maka kabun ini. Mata kaki mereka tidak, kalau bahasa kampung jalu ayam itu. Mereka tidak bisa berdiri Pak tanpa kita itu. Bapak ada meninggal dunia, istri hancur, jatuh dia, tidak sekuat suami. Dia nebeng nama suami Pak. Nama kita saya Farudin. Istri saya siapa? Itu Bu Farudin, nama saya bisa hilang nama dia itu. Begitu bukan? Istri kita bisa hilang namanya, nempel nama Bapak, begitu bukan? Segitu hebatnya. Maka sekali lagi, untuk kenapa dia berubah, tolong diajarkan tauhidnya ini kuat Pak. Tidak jaminan. Kalau tauhid kuat, mau apapun tabrasan nggak makan, otak akan mendukung semuanya. Seperti itu. Tetap tauhid itu yang diajarkan. Akan merekam. Kita kan orang kampung, rekam semua bagaimana orang tua kita mengajarkan dulu. Rekam semua Pak. Seperti itu. Baik. Bisa Pak, sebisa saya nanti menggambarkan Bapak gambarkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemusikan di zaman Rasulullah mungkin bentuknya menyembah berlain selain kepada Allah. Kemusikan di zaman sekarang saya menjadi salah satu yang mungkin teknologi dan lain-lain. Pertanyaan saya itu hanya menanya tentang surat Al-Anfal ayat 35 tentang sholat terbukaan dan sunatnya. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak supaya dia benar-benar sholatnya itu sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan sebagai takutan dari sunatnya. Apa yang harus kita lakukan? Maka soal indal bait. Oke. Bang, kalau itu saya jelaskan wa makana suatu. Tepuk tangan, bacakan dulu surat 835. Kalau saya bahas dari umroh ini. Harus jelas filosofi sholatnya.
Filosofi sholat itu putar, Pak. Kalau Bapak pernah umroh haji, yang bisa memberhentikan sholat cuma satu. Yang bisa memberhentikan tawaf cuma sholat. Yang pernah pergi haji umroh. Nah, kita bahas filosofi dari umroh dulu. Umroh itu Bapak putar terus nggak pernah berhenti. Ketika adzan Allahu Akbar masih putar. Qomat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah masih berhenti. Ketika Allahu Akbar trek berhenti semua. Nggak ada gerak lagi. Maka yang bisa memberhentikan tawaf cuma sholat. Nah, harus kaitkan sholat itu. Dibacakan, Bang, biar jelas. Surat 8 ayat 35. Biar kita jelaskan. Wa ma kana sholatuhum indal bait. Oke. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu. Iya, betul. Tidak ada interaksi bulan dan tangan. Sholat mereka sekitar Baitullah. Saya tanya dulu, Al-Quran berlaku selama-lamanya? Berlaku selama-lamanya? Pernah nggak lihat di Baitullah orang sholat tepuk tangan di ciulan? Sekarang kita masukkan ke untuk. Sekali lagi, saya bukan nafsir ya, saya tadabur. Kalau tafsir itu sampai detail ayat kenapa sebab turun. Kalau tadabur ke fungsi ayatnya. Saya bedakan dulu. Kalau tafsir harus butuh ilmunya. Kalau tadabur itu dia mendabur apa fungsi ayat ini diambil ininya. Makanya kalau Quran mengatakan tadabur. 4 okay. Sholat mereka sekitar Baitullah, hanya siulan tepuk tangan. Pernah lihat? Nggak pernah. Lihat yang umroh. Siulan tepuk tangan. Tapi harus saya bahas umroh dulu, Bang, kalau begitu. Siulan dulu. Pak, maaf namanya siapa? Kasturin, Pak. Kasturin. Tinggal di mana, Pak? Di Permata sini. Udah berkeluarga? Oke. Jelas ya bicaranya. Biar ngerti, saya jelaskan ini biar ada loginya. Siul lagi karena nggak ngerti. Banyak di antara kita karena jualan semuanya. Tawaf itu nggak ngerti apa yang dibaca maksudnya. Mereka baca nggak ngerti, putar itu persis. Mutar sekali siulan kata Allah. Jadi begitu nanti ininya. Mereka putar sekitar Baitullah. Nanti saya jelaskan dulu. Tawaf ini dia setara dengan sholat. Saya ulangi lagi. Karena yang bisa berhentikan sholat, tawaf itu cuma sholat. Yang pernah pergi umroh. Allahu Akbar putar. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah masih putar. Allahu Akbar kali masih prek berhenti semuanya. Udah nggak bisa bergerak lagi. Setelah salam putar lagi dia. Itu rumusnya. Maka dia siulan. Tepuk tangan lagi. Mau jabas lagi. 2. Tepuk tangan. Lihat orang tepuk tangan. Harus dianalogikan biar jelas. 1 nggak bisa dia. 2. Nggak main-main. Kalau betul-betul mau umroh atau hajinya mabrur. Tepuk tangan. Kata Allah, siulan mereka, sholat mereka sekitar itu siulan. Udah dapat siulan? Nggak ngerti apa yang dibaca. Ikut nggak ngerti. Kayak orang siulan. Nggak ngerti apa yang diminta bahasa Arab. Ngerti nggak mereka itu? Apa yang diputari sebenarnya? Apa yang diminta? Ada aja rumusnya semua. Robbana, ada semua rumusnya. Ikutilah. Karena kita doakan apa? Doa nggak ini. 7 tubuh kita. Mata, telinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rumus diri kita. Nah, tepuk tangan. Nggak bisa. Pak, udah berkeluarga? Alhamdulillah. 1 tangan nggak bunyi, 2 tangan bunyi. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Yang menggabungkan 2 adalah teknologi. Tolong, Pak, ketika berangkat umroh jangan pakai handphone kalau bisa. Bapak tepuk di situ. Apa saya tanya? Apa fungsi handphone buat kita semuanya? Bukan untuk riya. Saya lagi di Baitullah. Tolong doakan mau apa? Enggak perlu amat. Anda makan bangga-bangga. La baik Allahumma la baik. Aku penuh panggilanmu ya. Itu kan bahasa kita itu. Kenapa panggilan lain? Lagi bicara sama Jokowi, berani nggak Pak Jokowi sebentar ya, saya nggak berani nggak saya tanya? Nggak berani ya, Allah yang manggil kita. La baik Allah, aku penuh panggilan Allah, lepaskan semua generasi. Maka sepakaian kita dilepaskan semua, dipakai pakaian putih. Dari pakaian kita bisa bedakan, ini khotib, ini jenderal, dan pakaian simbol kata Allah, lepaskan semua itu. Masuk mikot, baru ke sana maknanya. Baru kita bahas yang sholat, tepuk tangan. Boleh jadi kenaikan sholat, tapi harus bahas dulu ke tawafnya. Maknanya, ya Bang? Insyaallah. Dia ke maknanya. Karena saya sekali lagi, kalau ayat itu saya tanya, Al-Quran berlaku selama-lamanya? Berlaku. Pernah lihat orang tawaf? Nggak pernah. Tapi ke maknanya itu kita ambilkan. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Udah 3 ya. Karena waktu kita udah jam 6 lewat. Alhamdulillah. Sekali lagi semoga apa yang kita kaji dapat kita praktekkan. Ingat baik-baik singkatannya. Apa TTS tadi? Tauhid, teladan, sholat. Tolong ajarkan itu sebagai jejak buat kita semuanya. Insya Allah anak itu jejak kita. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan nyesal senyesal-nyesalnya. Kita meninggalkan generasi yang buruk, betul-betul buruk. Apalagi kita sholat. Kita baca Al-Fatihah semuanya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah wa rahmah. Anak-anak kita menjadi orang soleh-solehan. Dan orang tua kita, atau kita menjadi orang tua teladan buat anak kita. Ala hadin niyah wa lakum salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا زلزال الله تعالى كل الصحابة والرسول أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله في ما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب هب لي من الصالحين رب اجعلني من الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعل المتقين إماما اللهم اجعلنا الشكورا wajalna subura wajalna finus sagira finus kabira. Ya Allah, kami kumpul di sini dan mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Beri kami keberkahan ya Allah. Berikan rahmat ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami ya Allah. Sehingga kami dapat mengajarkan anak-anak kami tauhid ya Allah. Memberi mereka teladan dari Allah dan menanamkan mereka sholat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah wa rahmah ya Allah. Keluarga yang selalu membaca Quran dan mengamalkan Quran ya Allah. Keluarga yang selalu mendirikan sholat di waktu dan berjamaah ya Allah. Keluarga yang suka berzakat, infak dan sedekah ya Allah, dan suka motoran ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami orang tua teladan untuk anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak soleh ya Allah. Bagi orang tua kami telah mendahului kami ya Allah. Kami mohon ampun dosa-dosa mereka ya Allah. Lebarkan kubur mereka, tenang kubur tempat dalam surga-Mu ya Allah. Jika orang tua kami sakit ya Allah, sembuhkan mereka. Semoga sakit menjadi gugur dosa-dosanya ya Allah. Kami mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam segala urusan kami ya Allah, dalam mendidik anak kami ya Allah, dalam contoh anak kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah. Boleh jadi kami berbuat baik, melakukan amal soleh bekal mereka ya Allah, doa mereka dulu ya Allah. Kami mohon ya Allah, semoga anak kami jadi anak yang terbaik ya Allah, yang selalu berbakti kepada Kami dan mengabdi kepadamu ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan saat kami wafat ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, itu yang terbaik saya bisa berikan. Mohon maaf kata salam. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.